Presiden Rusia Vladimir Putin belum ingin menghentikan gertakannya kepada Barat usai mengirim rudal hipersonik Oresnik ke Ukraina. Baru sepekan setelah peluncuran Oresnik pada 21 November 2024, Putin kembali menembakkan ratusan rudal dan misil ke Ukraina pada Kamis 28 November 2024. Imbasnya, jutaan warga Ukraina kini harus menghadapi kegelapan dan mencekamnya musim dingin tanpa aliran listrik dan air. Dalam analisis The New York Times, penggunaan rudal tersebut bukan hanya untuk menyerang fasilitas vital militer Ukraina, tetapi juga unjuk gigi kekuatan ke Barat atau anggota NATO agar tak banyak ikut campur dalam perang. Pada Kamis 28 November 2024, Rusia telah meluncurkan sejumlah rudal dan drone ke beberapa infrastruktur energi Ukraina. Imbasnya, sejumlah kota di Ukraina mengalami pemadaman listrik dan air massal. Mulai dari wilayah timur Ukraina di Zhytomyr, kemudian selatan Ukraina di Kherson dan Kyiv. Bagian barat Ukraina seperti Luz dan sebagian Volyn juga turut terimbas pemadaman listrik akibat serangan Rusia. Selain merusak fasilitas energi Ukraina, serangan tersebut turut melukai 6 warga setempat. Angkatan Udara Ukraina melaporkan sekitar 91 rudal dan 97 drone telah ditembakkan Rusia ke arah fasilitas energi Ukraina dalam semalam. Meski demikian, militer Ukraina mengaku mereka berhasil mencegat 79 di antaranya. Rudal jelajah dan balistik itu diluncurkan dari pesawat yang lepas landas dari lapangan udara di 3 wilayah Rusia dan Crimea. Tak hanya dari udara, rudal juga ditembakkan dari armada Laut Hitam di Novorossiysk. Sebelum serangan pada Kamis 28 November 2024, sebanyak 40% fasilitas energi Ukraina dilaporkan hancur akibat serangan Rusia. Belum ada laporan pasti sebesar apa dampak dari serangan Rusia pada Kamis lalu. Meski demikian, Kementerian Energi Ukraina melaporkan serangan pada 28 November itu merupakan serangan terbesar ke-11 Rusia pada tahun 2024. Padahal, tepat sepekan sebelumnya, Rusia baru saja meluncurkan rudal balistik jarak jauh Oresnik ke Ukraina. Lantas, apa alasan Putin meluncurkan serangan pada Kamis lalu dan sampai kapan Rusia akan terus meluncurkan serangan serupa? Sesuai pernyataan Putin, serangan rudal Oresnik dan serangan pada Kamis 28 November 2024 lalu memiliki dasar yang sama. Ya, untuk membalas penggunaan rudal ATACMS milik Amerika Serikat dan Storm Shadow buatan Inggris yang digunakan Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Sesuai pernyataan Putin pada 28 November 2024, ia akan terus meningkatkan serangan balasan serupa. Bahkan, Kementerian Pertahanan Rusia saat ini pun tengah menentukan target mana saja yang akan menjadi sasaran serangan berikutnya. Bisa fasilitas militer Ukraina, bisa juga fasilitas pertahanan maupun pusat pemerintah di ibu kota Ukraina, Kyiv. Конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания Орешника в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября. В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются. Meski demikian, belum tahu apakah Putin akan kembali meluncurkan rudal Oresnik kembali atau tidak. Namun yang pasti, Putin akan memulai lebih banyak produksi rudal Oresnik. Artinya, besar kemungkinan dalam serangan Rusia berikutnya, Putin akan kembali meluncurkan rudal Oresnik. Bukan berupa uji coba peluncuran, namun bisa jadi benar-benar peluncuran rudal Oresnik dalam mode perang. Padahal, rudal ini merupakan rudal hipersonik yang digadang-gadang memiliki kekuatan penghancur massal. Bahkan, Putin mengeklaim suhu panas rudal Oresnik miliknya bisa mencapai 4.000 derajat Celcius.
Sementara suhu panas permukaan matahari saja 5.600 sampai 6.000 derajat Celcius. Bisa terbayangkan sepanas dan semematikan apa rudal Oreshnik milik Rusia itu. В качестве поражающих элементов были использованы соответствующие элементы, они тоже являются поражающими элементами. Я уже говорил, это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до температуры 4000 градусов. Не знаю, в интернете можно посмотреть. На территории поверхности Солнца, по-моему, 5,6, 6 тысяч градусов. Сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Вот кинетический удар, мощный удар. Это как метеорит падает. Lantas, bagaimana tanggapan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky? Menanggapi pernyataan Putin dan rentetan serangan yang telah diluncurkan Rusia ke wilayahnya, Zelensky menyebut bahwa Putin jelas berencana meningkatkan eskalasi perang. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan daya tawar Rusia jelang pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump pada 20 Januari 2025 mendatang. Menurut Zelensky, Putin berencana membuat Trump memaksa Ukraina untuk merelakan sebagian wilayahnya yang telah dicaplok oleh Rusia. Hal itu Zelensky sampaikan pada Kamis 28 November 2024. Сьогодні ж в Казахстані Путін знову рекламував свої ракети, свою готовність вбивати і руйнувати. До 1000 ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще 1000. Йому закінчення цієї війни не потрібне. Більше того, Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм арешникам зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. Він хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну. Путін єдиний винуватий цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. І саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати президента Америки йти на умови Росії. Eskalasi perang Rusia-Ukraina kian meningkat sejak Rusia mengerahkan tentara Korea Utara dan Ukraina menggunakan rudal ATACMS untuk menyerang wilayah Rusia. Aksi balas-membalas terus berlanjut. Tujuannya untuk memperkuat posisi masing-masing negara jelang pelantikan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat terpilih yang mengeklaim bisa menyelesaikan perang Rusia-Ukraina dalam 24 jam. Kira-kira sejauh mana aksi balas-membalas Rusia dan Ukraina akan berlanjut? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.